Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Assalamualaikum nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah serta nikmat kepada kita semua. Salat beserta salam marilah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa tercurah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Surau TV dan pendengar Radio DFM dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini di edisi kita pada 12 Rabiul Akhir 1447 Hijriah atau bertepatan dengan 3 Oktober 2025, kita kembali berjumpa dalam program Buya Menjawab. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini tentunya kita sudah bersama dengan narasumber kita. Insyaallah kali ini bersama dengan guru kita Ustadz Abu Abdillah Hafizallahu Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kaifahalukum Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah khair Ustadz. Masya Allah. Ahlan wa sahlan Ustadz. Dari Payakumbuh ya Ustadz. Nah. Masya Allah. Pemirsa dimanapun berada, kali ini tentunya dalam program Buya Menjawab tentunya spesial pada kesempatan kali ini. Tema yang akan kita angkat terkait dengan pertanyaan yang mungkin akan diajukan oleh pemirsa pada nantinya adalah terkait dengan satu hal yang mungkin sering kita lupakan. Jadi kita angkat tema pada malam hari ini yang terlupakan judulnya ini, Ustaz. Nah, cek terlupa. Yang cek terlupa ini, Ustaz ya. Masya Allah. Apa itu? Yakni terkait dengan perkara waris, Ustaz. Ya. Masya Allah. Dan tentunya sebelum kita membuka tanya jawab dengan pemirsa dimanapun berada yang berada di rumah, seandainya mungkin banyak dari kita di dalam program-program sebelumnya yang bertanya seputar perkara warisan, perkara waris. Ini tentu sangat tepat untuk bisa kita tanyakan pada malam hari ini dan insya Allah akan kita konsulkan langsung dengan Ustadz kita, Ustadz Abu Abdillah. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita bagi pemirsa yang ingin bertanya silahkan untuk menelpon di 0811 669 3338 atau bisa kirimkan pertanyaan via WhatsApp kita di 0811 669 3332 dan juga bisa melalui aplikasi Surau TV dan juga komentar di media sosial kita baik itu Facebook, YouTube dan juga TikTok Surau TV. Baik, pada kesempatan kali ini insya Allah di sesi awal kita akan dengarkan muqaddimah dari guru kita kepada Ustadz Abu Abdillah Fidallahu Ta'ala fatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pemirsa Surau TV dimanapun berada, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuja dan memuji Allah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam kajian live atau dialog interaksi terkait hal-hal yang berhubungan dengan harta peninggalan, yang sebenarnya harta ini merupakan nikmat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena banyak ibadah dan hampir semua ibadah itu dia berhubungan dengan harta. Baik berhubungan secara langsung seperti zakat, kemudian haji, umroh, atau dia berhubungan secara tidak langsung. Maka harta merupakan nikmat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain bahwasanya harta dia juga sebagai sumber fitnah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta, anak-anak ini apabila tidak diatur oleh syariat, dia menjadi sumber petaka dalam hidup. Nah, makanya harta ini kita syukuri dan kita kembalikan kepada aturan syariat. Salawat dan salam buat baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Surau TV dimanapun berada, harta dia merupakan sesungguhnya sumber kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Ma'arij tentang di antara faktor-faktor kebahagiaan manusia adalah
Kata Allah, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang yang akan bahagia, orang-orang yang mereka dalam harta mereka ada hak-hak yang mereka mesti tunaikan. Orang meminta maupun dia tidak. Dengan makna yang lebih umum bahwa orang yang bahagia, orang yang bisa, orang yang mengatur dengan baik manajemen hartanya sesuai dengan syariat. Maka dia akan sumber kebahagiaan. Lalu di dalam Islam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atur harta ini dari segala sisi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala atur dari sisi bagaimana kita mendapatkan harta. Maka selayaknya setiap muslim ketika dia mencari harta, melakukan transaksi, memilih pekerjaan, memilih transaksi, memilih model aktivitas yang berhubungan dengan harta, maka dia harus kembali kepada aturan syariat. Dan Allah sudah atur itu. Yang kemudian para ulama menamakan dengan fikih muamalah. Itu satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga mengatur bagaimana kita menghabiskan harta. Dan menghabiskan harta tentu punya pembagian yang banyak. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya anjuran. Tapi secara umum dia disebut dengan fikih nafkah atau nafkah bahasa kita. Dan yang ketiga, baru yang berhubungan dengan ulasan kita pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengatur bagaimana kita menyelesaikan harta orang yang sudah telah tiada. Kalau yang pertama, yang kedua, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah, itu harta adalah milik dia dan dia yang akan menghabiskan. Tapi yang ketiga ini adalah harta yang sudah tidak lagi punya tuan. Di sisi lain, bahwa keberadaan harta tidak memiliki tuan, ini dia lebih besar akan menjadi potensi konflik yang ada. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam harta ini dia menjadikan harta warisan itu diatur oleh syariat sedetail-detailnya, Beb. Jadi kalau kita misal berbicara tentang puasa atau berbicara tentang solat, Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang solat. Lalu kita tanya berapa rakaat kita solat zuhur dan berapa kali kita rukuk dan sujud, maka nanti kita akan temukan jawabannya di mana? Penjelasan Nabi. Tapi kalau kita berbicara tentang harta warisan, misalnya ada ayah dapat warisan, ada ibu mendapatkan jatah, ada saudara kandung, saudari kandung, berapa jatah mereka? Allah jelaskan sedetail-detailnya. Karena memang dia kalau tidak dilakukan secara mendetail, potensi-potensi konfliknya besar. Kenapa besar? Karena dia tidak ada punya tuan. Kalau dia mencari, dia tuannya. Kalau dia menghabiskan, dia tuannya. Kalau ini harta, dia tidak ada tuannya. Sehingga klaim-klaimnya banyak. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah, maka terkait harta warisan ini Allah Subhanahu wa taala atur. Kemudian yang dinamakan oleh para fuqaha dengan fikih mawaris, fikih warisan atau fikih harta peninggalan. Ini yang kemudian dijelaskan para ulama dengan detail sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur tentang pembagian harta warisan. Kemudian yang terakhir di mukadimah ini bahwa dan dia memang sesuai dengan tema yang kita angkat. Dia adalah barangkali ilmu yang mungkin terkadang dilupakan oleh sebagian orang. Dan itu juga berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa di antara ilmu yang akan cepat diangkat adalah tentang harta warisan. Sehingga tidak ada orang yang bisa lagi memberikan fatwa, memberikan pandangan, memberikan penjelasan bagaimana Islam mengatur dan membagi harta warisan. Begitu kira-kira. Jadi memang kalau kita lihat nih sudah istilahnya kalau bahasa kita itu sudah jarang dibahas ya, Ustaz? Mungkin jarang membahas atau memang tidak ada yang membahas. Tidak ada yang membahas. Mungkin lebih parah lagi ya, Ustaz, seperti itu, Ustaz. Karena memang ini suatu fenomena kalau kita lihat begitu ya, Ustaz. Kalau mungkin kita di orang Minangkabau itu membahas harta waris itu sebelum orang meninggal itu suatu hal yang sangat bisa dibilang kurang sopan begitu terkadang. Enggak sensitif gitu ya. Karena memang disebut harta warisan itu ternyata memang setelah orang itu meninggal ya, Ustaz. Nah, tapi tentu ilmunya ini memang sangat perlu kita pelajari ya, Ustaz ya. Kapanpun ya, Ustaz.
Jadi terkait ilmu warisan ini, dia kalau kita bandingkan misalnya dengan fikih zakat, secara kedudukan tentu fikih zakat dia lebih mulia. Nah. Karena zakat dia adalah bagian dari rukun Islam. Nah. Tapi secara aplikasi dan praktek bahwa fikih zakat bisa jadi orang menggunakan, bisa jadi tidak. Tergantung dia punya harta atau tidak. Tapi kalau fikih warisan, semua orang akan melewati masa itu. Jadi kebutuhannya lebih besar. Jadi fikih warisan ini orang tidak akan pernah lepas dari dua kondisi. Baik. Kondisi yang pertama, dia adalah akan berposisi sebagai ahli waris. Berarti ada keluarganya meninggal, ada famili meninggal, mungkin orang tuanya, mungkin saudaranya, mungkin saudari, dia adalah ahli waris. Atau yang kedua, yang tidak akan mungkin tidak, suatu saat dia akan menjadi orang yang mewariskan. Orang yang mewariskan. Jadi kalau fikih zakat bisa jadi orang masuk pada kategori wajib zakat, bisa dia tidak. Orang tidak masuk kategori wajib zakat, dia baginya mempelajari fikih zakat pun tidak wajib. Yang wajib dia dah tahu zakat wajib, ini rukun Islam, selesai. Tapi kalau warisan, mau tidak mau dia harus mengetahui. Karena kalau dia tidak menjadi ahli waris, atau dia akan menjadi orang yang mewariskan. Itulah Allah Subhanahu wa taala katakan yusikumullah. Allah wasiatkan kepada kalian. Itu kan wasiat orang masih hidup. Tapi nanti dia akan meninggal begitu. Yusikumullahu fi auladikum. Allah wasiatkan tentang hak anak-anak kalian itu, laki-laki 2 kali banding perempuan. Yang punya hartanya masih hidup, anak-anaknya masih ada, tapi Allah sudah wasiatkan. Maknanya apa? Nanti ini akan dipakaikan ketika mereka sudah meninggal. Baik. Begitu. Masya Allah. Dan ini suatu hal yang sangat penting untuk kita pelajari. Walaupun memang sulit juga terkadang untuk memahami sekaligus gitu ya. Kita papah sedikit demi sedikit ya. Baik Ustaz, insya Allah kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah sudah kita siapkan ya Ustaz, maupun yang dari pemirsa yang kita ajak untuk interaktif. Baik Ustaz, sebelumnya Ana ingin melanjutkan pertanyaan Ustaz. Seputar waris tentu hal yang sangat erat kaitannya adalah tentang pembagian-pembagian ini Ustaz. Tentu harta yang ditinggalkan itu terkadang setiap orang itu berbeda-beda ya Ustaz ya. Banyaknya gitu. Nah, terkait dengan mungkin yang pertama adalah terkait dengan harta-harta yang ditinggalkan yang boleh dibagi. Kemudian yang kedua itu terkait dengan pembagiannya bagaimana ini Ustaz. Kalau dalam syariat agama kita Ustaz, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Ustaz. Baik. Jadi yang pertama memang secara umum warisan itu kan dia tidak sulit. Jadi tidak sulit, tidak sesuatu yang berat. Walaupun tentu orang harus punya ada ilmunya dan memang dengan iman. Tahapan yang pertama, kalau boleh mungkin saya simpulkan, warisan ini hanya 3 saja tahapannya. 3 Ustaz. Jadi tahapan yang pertama, orang mengetahui tahapan harta ini bagaimana. Yang kedua, siapa saja ahli waris. Yang ketiga baru yang tadi Habib tanyakan, bagaimana cara membagi. Itu 3 intinya. Kita mulai mungkin yang pertama, tapi ringkas-ringkas saja. Yang pertama misalnya bahwa tahapan sebelum harta dibagikan. Jadi kalau seseorang meninggal, maka semua hartanya itu kumpulkan semuanya. Tapi harta dia, jangan harta orang. Jangan harta istrinya, jangan harta kemenakannya, jangan harta mamanya, harta dia. Pribadi. Jadi yang kita tanya, mana hartanya? Baik harta yang dia dapat sebelum menikah, atau sesudah menikah, atau harta dengan istri pertama, mau dengan istri kedua. Yang penting itu hartanya si mayat. Kalau dia mau bekerja sama, ada berdua, berarti setengah mau kita bagi. Kalau dia memang adalah sifatnya 75%, 25%, seberapa persentase dia itu yang mau kita bagi. Seperti itu. Yang penting hartanya si mayat. Terkumpul harta semuanya, dan dalam Islam juga tidak ada namanya yang disebut dengan harta kenang-kenangan. Jadi tidak ada harta kenang-kenangan, semuanya warisan. Semuanya adalah warisan. Terkumpul semua harta, baru kita lakukan tahapan yang pertama adalah bagaimana kita selesaikan dahulu kebutuhan jenazah, kalau ada. Kebutuhan jenazah itu seperti kain kafan atau biaya penggalian kubur.
Termasuk misalnya kalau kuburannya itu punya biaya sewa di kota-kota besar. Nah, itu keluarkan semua. Ini namanya kebutuhan jenazah. Yang kedua yang kita keluarkan adalah segala hal yang terkait hutang. Baik. Jadi hutang-hutang mayat bayarkan semuanya. Dan ini mungkin di antara hal yang juga perlu terkadang disalahpahami oleh sebagian orang. Pembayaran hutang seharusnya secepatnya. Kalau orang kita kan punya kadang-kadang istilah tunggulah hujan tadu, lah habis angin, lah habis kabut segala macam. Tanah masih merah gitu. Lah tunggu kadian tanah kuburan. Tanah kuburan. Seharusnya sebisa secepatnya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah baru wasiat kalau ada wasiat. Baik. Nah, walaupun wasiat ini dia punya bahasan tersendiri, punya syarat tersendiri, tapi ini kita yang poin-poin saya dulu. Habis yang tiga ini baru harta boleh untuk kita bagikan. Baik. Jadi sudah kebutuhan jenazah okey, hutangnya sudah diselesaikan semua, wasiatnya kalau ada ditunaikan, tapi tentu wasiat yang memenuhi syarat kan. Kemudian yang keempat baru harta dibagikan. Berarti dah selesai tahap yang pertama, bahawa kebutuhan jenazah sudah, hutang sudah, wasiat sudah, harta siap dibagi. Kemudian baru kita masuk yang kedua, siapa orang-orangnya. Jadi terkait orang-orang dalam warisan itu memang orang-orangnya Allah Subhanahu Wa Taala yang tentukan. Dan ini sebelum kita bacakan nanti orang-orangnya, supaya semua kita kaum muslimin dan dimanapun para pemirsa yang berada memahami bahawa kalau bahasa awak nyoba dia masuk, ikut nak masuk, maka jawabannya adalah Allah yang meletakkan. Jadi dia memang bahagian dari syariat. Karena bisa jadi nanti kita akan menemukan orang-orang yang dianggap oleh orang kita adalah jauh secara hubungan keluarga. Atau mungkin lah jauh mana begitu ya. Ya. Ndak ada sana. Lakulah nan dakik pada nak dapat nan jauh dapat. Jauh dapat. Begitu. Jadi secara sederhananya yang pertama dia ada berupa anak keturunan. Anak keturunan itu anak laki-laki, anak perempuan ya. Kemudian nanti cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Baik. Begitu. Nanti turun ke bawah anak laki-laki semua jalurnya. Yang kedua ada namanya pokok keturunan. Pokok itu ada ayah, ada ibu, ada kakek, ada nenek dari pihak ayah dan nenek dari pihak ibu. Baik. Dua sisi. Dua sisi. Tapi kakek hanya satu sisi. Baik. Nenek dua sisi. Kemudian baru yang ke samping namanya adalah ke samping dari keturunan. Semua saudara masuk, saudara kandung, saudari kandung, saudara sebapa, saudari sebapa, saudara seibu, saudari seibu. Tapi ini Habib, dia adalah sifatnya orang yang mempunyai potensi untuk dapat. Baik. Tapi dapat dan dapat nanti. Itu tahapan berikutnya. Yeah. Jadi kalau istilah pemain bola itu, ini adalah orang dia masuk kategori cadangan. Tim 1. Tim 1. Belum cadangan, belum tim cadangan. 1. Baik. Tetapi yang memang apakah dia akan masuk ke lapangan atau jadi cadangan? Itu tergantung. Lihat kondisi nanti. Apa namanya? Tergantung manajer gitu ya. Okey, siap. Kalau warisan seperti juga, ini orang masuk kategori tapi dia dapat tidak dapat belum pasti. Seperti itu. Kita lanjutkan, ada saudara kandung, saudari kandung, saudara sebapa, saudari sebapa, saudara-saudari seibu. Kemudian berikutnya anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara sebapa. Itu yang generasi anak saudara itu. Baik, anak saudara. Anak saudara. Hanya dua saja, anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara sebapa. Dan yang terakhir kelompok paman. Baik. Ada paman kandung, paman sebapa. Walaupun mungkin kalau ada pemirsa yang tidak memahami istilah paman sebapa, mungkin nanti di pertemuan berikutnya kita ulas lebih dalam gitu. Karena ini istilah-istilahnya mungkin kalau generasi-generasi yang sudah lebih senior, mungkin mereka sangat paham ya. Saudara sebapa, saudari sebapa, saudara seibu, saudari seibu ya. Tapi ke generasi Gen Z kata orang ni mungkin dia enggak begitu paham. Maksudnya apa nih? Gitu.
Baik, tapi itu nanti kita ulas. Baik Ustaz. Kemudian yang terakhir baru anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman sebapak. Masya Allah. Itu terakhir itu. Kemudian ada suami, ada istri. Yang tadi kita lupa di awal, ada suami, ada istri. Ini potret ahli waris. Itu potretnya. Jadi orang-orang inilah yang disebut dengan ahli waris. Baik. Dapat tidak dapat, itu kaji berikutnya, ada pembahasannya. Lalu timbul mungkin pertanyaan bagi kita semua, yang lain pada kemana itu ya? Yang lain ini mau kemana, dia di mana posisinya, apakah berpotensi dapat atau tidak? Secara umum mereka ini berpotensi. Baik. Kalau tidak ada tim satu yang tadi, kita anggap tadi tim satu, tidak ada tim satu yang tadi, dia akan pindah pada tim yang kedua. Baik. Berarti semua yang tidak ada kita sebutkan dia termasuk kategori boleh kita katakan tim dua. Dalam ilmu waris disebut dengan zaul arham. Atau bahasa kitanya orang yang masih punya hubungan rahim tapi dia sudah masuk kategori dua. Begitu. Sebutlah siapapun yang barangkali tadi belum tersebut, ada anak dari anak perempuan, kemudian ada anak-anak dari saudara, kecuali tadi yang laki-laki, anak laki-laki, kemudian anak-anak saudari, baik laki-laki perempuan, anak saudara, anak perempuan saudari sebapa, kemudian anak laki-laki perempuan saudara-saudari si ibu. Itu ponakan-ponakan semuanya adalah zawil arham. Kemudian di atasnya ada bibi, ada anak-anaknya bibi, ada bibi sebapa, ada bibi seibu. Itu semuanya adalah kategorinya adalah zawil arham. Termasuk nan patutnya dewa gitu kan, mama itu ya. Mama. Mama, baik mama kandung, mama sebapa, mama seibu, ete, kemudian anaknya ete. Ini semua adalah zawil arham. Walaupun kita di Minangkabau ini ada yang menarik, apa itu, saya melihat dari kacamata Islam, bahwa di antara yang istimewa dari kita orang Minang ini adalah sangat menjaga hubungan rahim, dan itu layak untuk kita tetap pertahankan dan kita jaga, karena itu dah bagian dari syariat. Sehingga orang kita itu dia sangat kenal dengan saudara eteknya, saudara ibunya, anak dari saudara ibunya. Dia sangat dekat, akrab gitu ya. Dan itu bagian dari syariat. Cuman sisi lain yang terkadang dilupakan sebagian orang, dia lupa dengan saudara ayahnya. Ini sisi ini juga dia harus kalau bahasa awaknya, kalau ngumpul jangan hanya ngumpul sesuku, ngumpul keluarga ibu, itu iya. Tapi ngumpul keluarga bapak dengan ponakannya, anaknya paman, kemudian mungkin nanti cucunya paman. Ini mereka adalah kategori ahli waris. Iya, keluarga bako misalnya. Bako orang kita namakannya seperti itu. Jadi sisi ini kita pertahankan, sisi ini juga harus kita kuatkan. Karena kalau sisi ini dia ada rahim, kalau ini adalah sisinya nasab dan juga mungkin waris. Baik. Sehingga tidak ada orang merasa kalau nanti misalnya jadi ahli waris adalah pamannya atau anak pamannya, jangan ada mengatakan, wah dek nan jauh nan dapat nan dekat kena gitu kan. Dia harus faham itu, bahwa itulah syariat meletakkan seperti itu. Begitu. Baik. Itu ternyata sangat banyak ya, dan ternyata urutan-urutannya itu jelas. Betul. Urutannya jelas, dan ini tentu lebih mendetail lagi ya. Harus kita bahas sebenarnya, Ustaz. Tapi kadang waktu kita yang membatasi ya, Ustaz ya. Masya Allah. Baik, Ustaz. Kemudian terkait dengan hal lainnya, Ustaz, berkaitan dengan warisan ini, Ustaz. Terkadang kita kan sebagai keluarga ataupun berada di keluarga yang mungkin besar ya, Ustaz ya. Alhamdulillah mungkin diberi kecukupan harta dan segala macamnya, mengetahui perkara waris ini terkadang sebagai mungkin orang tua nih, Ustaz. Orang tua beranggapan kalau seandainya saya meninggal nanti anak-anak saya membahas tentang waris ini, ahli enggak bagaduh kok terakhir gitu, Ustaz. Jadi muncullah terkadang alternatif di pikiran gitu, Ustaz. Nah, kalau dihimbahan sih karena sadonya harta gitu ya. Anak ada bara orang misalnya gitu, dihimbahkan ke fulan. Jadi seandainya nanti orang tua meninggal dunia, hartanya habis, selesai semua, jadi nggak perlu lagi dibagi.
Ini sebenarnya dalam pandangan Islam bagaimana nih, Ustaz? Boleh atau tidak gitu ya. Jadi yang pertama bahwa bagi kita semua kaum muslimin, terutama yang sudah di posisi orang tua barangkali, bahwa kekhawatiran terjadinya perbedaan atau kekhawatiran terjadinya silang pendapat mungkin sampai berujung kepada mohon maaf mungkin pertikaian atau yang lebih berbahaya atau mungkin sampai kepada perkelahian atau mungkin sampai di pengadilan juga begitu. Iya. Maka kekhawatiran itu sesuatu yang sangat positif. Nah, cuma yang perlu kita ketahui bahwa cara menyelesaikannya juga dia harus cara yang syar'i. Nah, tidak boleh dia menggunakan cara yang tidak syar'i. Nah, tadi kan semangatnya sudah bagus itu, semangat dia supaya tidak terjadi perkelahian, tidak terjadi pertikaian, itu semangat bagus. Cuman terkadang memang sebagian orang dia mencoba mencari ide-ide solusi yang kadang-kadang tidak boleh oleh syariat. Nah, misalnya ada yang mengatakan kau nanti rumahku untuk produksi saja. Okay. Atau mungkin yang mengatakan kau rumahku untuk kalian rumah bersama saja. Pakai sajalah gitu. Jadi jual-jual. Atau dia mengatakan ini rumah untuk yang laki-laki misalnya, kalau ada misalnya. Ini beberapa solusi-solusi yang niatnya baik tapi ternyata caranya salah. Jadi seharusnya yang paling inti bahwa orang tua dia menanamkan kepada anaknya bahwa dalam penyelesaian harta warisan dalam Islam itu ada namanya syariat fikih warisan. Itu yang dipahamkan kepada anaknya. Karena nanti kalau hanya sekedar untuk membagi, mencari orang membagi, itu tidak begitu sulit. Tapi memahamkan itu yang paling penting, anak-anaknya paham bahwa ini nanti hartanya harta warisan nih. Begitu. Kemudian yang kedua, kalau dia mencoba mencari solusi-solusi yang lain, selagi solusi itu halal boleh. Baik. Tapi kalau tidak halal tidak boleh. Apa contoh yang halal? Dia misalnya buat 5 rumah, kemudian 5 anaknya diberikan masing-masing 1 rumah. Hibah. Boleh. Adil ya, Ustaz. Karena hibah itu dalam Islam kalau kepada anak dia mesti dapat semuanya. Harus adil. Sebagaimana adil mungkin bahasa kitanya mendekati sama banyak dan dapat semuanya. Dapat semuanya, baik. Sebagaimana kisah Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhuma wa anis sahabati ajma'in. Jadi ketika Nu'man sahabat Nabi, ini sahabat Nabi yang disebut dari kalangan muhajirin yang dari kalangan Ansar yang lahir pertama sekali sudah Nabi hijrah ini. Jadi ketika dia lahir, ayahnya sangat sayang. Jadi saking sayangnya Nu'man ini oleh ayahnya, oleh Bashir radhiyallahu anhu, kasih tanah di Madinah. Jadi kasihlah dia tanah, sampaikan ke istrinya. Kata istrinya, nak, belum boleh kita terima pemberian ayahmu sampai kita tanya pada Nabi dulu. Kata Bashir, ya bu, kita tanya. Datang mereka pada Nabi SAW, ditanya. Kata Nabi, apakah Nu'man ini punya saudara yang lain? Kata ibu ni, iya ya Rasulullah. Apakah semuanya dikasih oleh suamimu? Kata ibunya, enggak Rasulullah, ini anak kesayangan satu. Kata Nabi, dan makna hadisnya bahwa saya tidak mau menjadi saksi dari pemberian yang di situ mengandung kezuliman. Intinya bahwa semuanya diberi. Jadi kalau dia punya anak 5, berikan semua. Jangan hanya diberikan yang perempuan saja, atau dibuatkan yang perempuan, atau dibuatkan yang kecil, atau dibuatkan yang macam-macam, tapi dia mahu semuanya. Tapi kalau dia tidak dilakukan seperti itu, maka hibahnya menjadi batal. Batal ya, batal. Secara syariat dia batal. Atau misalnya tadi dia berwasiat ini nanti untuk yang perempuan saja. Itu juga tidak boleh dalam syariat. Yang pertama, dia wasiat sudah menyalahi, tidak boleh kepada ahli waris. Ini di antara aturan wasiat. Kemudian yang kedua, yang diberi juga hanya perempuan saja. Baik. Atau mungkin yang banyak disampaikan orang lah, bahwa jadian rumah bersama. Sebenarnya dijadikan rumah bersama itu sesuatu hal yang mungkin. Baik. Cuma yang pertama perlu kita pahami bahwa dia menjadi rumah bersama itu berdasarkan warisan. Sehingga nanti persentasenya akan berdasarkan warisan. Dan rumah bersama itu bisa jadi memang mereka anak-anak saja, kalau seandainya ahli warisnya anak-anaknya saja, atau mungkin ada yang lain.
mungkin ada ibu dari si mayat, nenek mereka, atau kakek dari si mayat, kakek mereka, atau kalau ibu ini nggak punya anak laki-laki, berarti mungkin akan ada untuk jatah saudara dari ibunya. Kalau ibunya meninggal misalnya, berarti mama mereka begitu. Ada yang untuk saudara si mayat. Artinya bahwa rumah bersama dalam Islam itu ada, tapi bersama dengan presentasi yang telah Allah atur. Baik. Tapi kalau bersama dalam tanda kutip tidak jelas, makanya tidak boleh. Inilah yang sering menjadikan potensi konflik. Karena bersama dalam sebuah harta yang tidak jelas itu, di situ potensi konfliknya besar. Baik. Misalnya begini, orang punya rumah, itu kita tanya, punya siapa? Punya bersama. Ya bersamanya kebaik tangannya, ya bukan bersama gitu kan. Ini potensi konfliknya besar. Nah, bisa jadi ada yang berebut tinggal di situ, atau semuanya berlepas diri. Kadang-kadang bersama ini yang agak lucu, sebagian yang mengaku tinggal bersama itu yang tinggal di sana. Kalau dia tinggal sana, ini saya tinggal bersama Pak Ustadz, kami ini rumah bersama. Tapi menurut dia saja, nanti pas menurut abang atau adiknya, enggak, itu kan rumah ini saya mau urus, kami tidak satu. Begitu. Jadi konsep bersama dalam Islam itu ada, tapi bukan bersama yang tidak jelas. Baik. Begitu. Bersama yang diklaim sepihak gitu. Bisa bersama diklaim sepihak, atau memang bersama yang masih belum jelas kedudukannya. Jadi memang harus dijelaskan in detail ya. Iya. Masya Allah, tentu ini bukan perkara yang bermudah-mudahan dalam hal tadi ya, seperti hibah yang saya sampaikan tadi itu memang kalau seandainya orang tua membagi kepada anak itu memang harus adil secara jumlah dan juga nilai gitu ya. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan dari pemirsa kita Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya anak terakhir dari 4 bersaudara dan kami perempuan semua. Kakak saya yang pertama sudah diberikan tanah 1 hektar oleh orang tua. Dan kakak ketiga saya sudah dibuatkan rumah oleh orang tua. Kemudian kakak kedua saya dan saya belum diberikan apa-apa. Padahal kami sudah berumah tangga semua nih. Dan pertanyaan saya adalah, apakah salah jika saya meminta kepada orang tua saya hal yang senilai dengan yang sudah diberikan ke kakak-kakak saya tersebut, Ustaz? Masya Allah, ini berkaitan dengan apa yang kita bahas barusan ya, Ustaz? Ya, betul. Jadi bagi ibu yang bertanya bahwa harus dia memang sampaikan kepada ibunya. Baik. Supaya ibunya tidak salah dalam memberikan hibah. Dan itu memang haknya. Mudah-mudahan masih ada hartanya yang lain sehingga bisa diberikan, mungkin senilai atau mendekati nilai itu. Kalau tidak ada lagi yang lain, maka solusinya yang sudah diberikan ini dibagi. Baik. Ditarik kembali terus dibagi. Ada tanah 1 hektar, ada 1 rumah ya, nomor 1 dengan nomor 3 sudah diberikan. Dan itu juga disampaikan kepada yang menerima. Baik. Karena yang menerimanya posisinya dalam syariat ini belum aman. Sehingga dia mendapatkan tapi belum utuh halal untuk dia. Jadi kalau sudah nanti diberikan, ada lagi harta ibunya yang lain diberikan, aman. 4-4-nya dapat. Kalau hanya ada 2 itu saja hartanya, tidak ada lagi, maka solusinya bisa juga dibagi. Ini rumah dia berdua, itu tanah dia berdua, begitu kan. Mungkin begitu. Masya Allah. Jadi memang ini harus disampaikan kepada orang tua. Disampaikan supaya terjadi hal yang tidak diinginkan tadi. Tidak melakukan hibah yang salah. Hibah yang salah. Baik. Ustaz, kemudian kita lanjutkan Ustaz pertanyaan Ana tadi Ustaz. Memang kalau kita lihat di zaman saat ini Ustaz, fakta tidak semua kita yang paham tentang perkara waris ini Ustaz. Karena memang sebagaimana Ustaz sampaikan tadi, ini adalah hal pertama yang akan hilang dalam agama kita ya Ustaz, perkara waris ini. Bagaimana solusi Ustaz dari hal ini Ustaz? Ketika kita di dalam keluarga yang mungkin merupakan ahli waris dalam keluarga kita, tapi kita nggak bisa membaginya Ustaz. Siapa yang harus kita datangi ini Ustaz?
Jadi yang pertama memang terkait sosialisasi. Ini memang apa namanya butuh kerja keras dan usaha. Ya. Ini mudah-mudahan nanti insyaallah taala kita dengan kawan-kawan akan meresmikan lembaga yang kita namakan dengan Yayasan Pusat Studi dan Konsultasi Warisan Islam. Masya Allah. Mudah-mudahan Di Sumatera Barat, Sumatera Barat secepatnya kita apakan, karena ini sebuah kebutuhan yang sangat mendasar. Nah. Dan itu sudah cukup banyak permintaan kawan-kawan, para sahabat-sahabat di daerah. Kebutuhannya cukup besar. Ini tentu sisi kewajiban kita. Yeah. Karena dulu mungkin saya ketika kuliah saya belajar warisan, saya mungkin bahasanya terinspirasi lah. Ini di kampung nih sepertinya sangat butuh nanti ke depan. Benar. Makanya di masa-masa ujung kuliah saya nulis buku tentang fikih warisan sampai sebelum pulang dah selesai bukunya ini. Masya Allah. Walaupun sampai sekarang belum cetak juga. Nah, ini kita tunggu-tunggu nih, insya Allah pemirsa. Nah, itu satu. Yang kedua, kembali kepada kewajiban semua kita di keluarga masing-masing. Nah, ini memang tentu untuk mensosialisasikan dia butuh waktu, butuh kesabaran dan butuh kebijaksanaan. Karena bisa jadi sebagian kondisi baru saja kalau dibaca, kita mungkin dikatakan rakus, dikatakan tamak, ajan dibaca-baca, ini berbahaya, ini sumber konflik, ini sumber macam-macam ya. Itu memang butuh apa namanya ya kebijaksanaan. Dan bisa juga tentu solusi lain bisa kita lakukan adalah mencari di keluarga kita yang dianggap lebih ditokohkan. Baik. Mungkin ayah kita dianggap lebih tokohkan, atau mungkin mamak kita, atau paman kita, atau mungkin kakek kita. Jadi mungkin bahasanya dakwahnya pribadi-pribadi dulu gitu ya. Tapi kalau yang tokoh ini sudah paham, dia nanti jelaskan kepada yang lain. Nah, seperti itu. Masya Allah. Itu di antara yang bisa kita lakukan. Ya, itu juga mungkin bisa mengadakan kajian atau kajian keluarga. Karena dari kasus-kasus yang mungkin pernah kita lihat ya, angka-angkanya cukup mengkhawatirkan. Saya pernah berdiskusi dengan salah satu kepala pengadilan di tahun-tahun 2014 itu. Saya tanya, Pak Kepala, saya boleh bertanya kasus apa yang banyak di pengadilan kita ini, sebuah kota? Jawabannya itu, konflik warisan Ustaz. Itu yang paling banyak. Di zaman itu ya. Yeah. Di samping mungkin narkoba segala macam yang lain-lain. Itu yang paling banyak. Itu mungkin yang baru naik di pengadilan, yang nggak naik di pengadilan juga. Karena setiap rumah, setiap yang tadi kita ulas, setiap individu dia akan bersentuhan dengan masa itu. Yeah. Kalau dia bukan ahli waris, atau nanti suatu saat dia akan menjadi orang yang mewariskan. Gitu. Itu mungkin, Bib. Masya Allah. Karena memang kalau seandainya memang tadi kata Ustaz naik di pengadilan, berarti memang ada itikat baik untuk menyelesaikan gitu ya Ustaz ya. Terkadang. Kalau dia naik pengadilan, mungkin itikat baik menyelesaikan, bisa jadi memang ini sudah agak dalam tanda kutip sudah mulai konflik gitu ya. Parah konfliknya gitu. Parah konfliknya. Makanya kalau saya ditanya oleh orang yang masuk pengadilan, saya katakan sebenarnya lebih baik dia tidak. Baik. Tapi kalau memang kondisi tidak lagi solusi yang lain, pilihan satu-satunya, maka kalau dia sudah memastikan itu hak dia ada di situ, artinya dia memperjuangkan haknya, saya dukung. Baik. Nah, tapi yang kita sayangkan orang adalah memperjuangkan bukan haknya, sebenarnya dia tidak punya hak di situ, tapi semangat lo gitu. Semangat kan? Gitu. Kemudian yang terakhir juga bagi yang akan masuk ke dunia pengadilan, itu mengukur juga tentang berapa nilai hartanya. Baik. Ya, kalau nilai hartanya hanya 50 sampai 100, mau masuk pengadilan ya hanya akan habis untuk di pengadilan saja. Seperti itu. Biaya ini, biaya itu. Tapi kalau harta yang diperjuangkan mungkin di atas miliaran, ya sah-sah saja gitu. Seperti itu, karena ya ibarat pepatah orang kalah jadi abu, menang jadi baro gitu kan. Yeah. Seperti itu. Masya Allah. Baik Ustaz, mungkin tadi sedikit Anda menyoroti gitu Ustaz ya, terkait dengan hartanya. Terkadang ketika kita seseorang masuk ke dalam suasana ataupun dalam status pernikahan begitu Ustaz. Yeah. Nah, ini terkadang ada hal-hal yang saling bertabrakan gitu Ustaz.
antara kubu yang mengatakan bahwasanya kalau kita sudah menikah itu harta kita harta suami, harta istri gitu. Nah, ini. Harta suami, harta istri. Ada Gitu ya. harta istri. Harta istri bukanlah harta suami. Di satu sisi mungkin ada seperti itu. Dan mungkin kalau seandainya ada yang memang sudah paham gitu, saya tidak ada hal seperti itu gitu. Nah, ini apakah akan berpengaruh juga terhadap warisan nantinya ketika waktunya sudah datang itu gitu ya, penggabungan harta karena kan terkadang juga ada yang sebelum menikah itu melakukan yang namanya prenuptial agreement gitu ya, atau perjanjian pranikah terkadang gitu terkait dengan pembagian harta dan segala macamnya gitu Ustaz. Nah ini bagaimana Ustaz mengomentari hal ini fenomena seperti ini? Jadi yang pertama dalam Islam itu yang perlu kita dudukkan dahulu bahwa Islam dia tidak ada yang disebut dengan harta gonogini. Baik. Itu dalam Islam. Jadi yang saya pahami, sejauh saya pahami bahwa harta gonogini itu orang menikah harta langsung lebur. Oke. Secara otomatis begitu ya. Ini kalau dia cerai bagi dua. Dan ini tidak ada dalam Islam. Karena dari satu sisi dia ini bentuk kepada kezoliman kepada yang punya harta banyak. Karena misalnya kalau orang punya harta 1 miliar, menikah dengan punya harta 1 triliun, kemudian dia sebulan 2 bulan cerai, mau cerai hidup atau cerai meninggal. Orang yang punya harta 1 triliun dia nuntut supaya yang 1 miliar, yang 1 triliun ini dibagi. Jadi bukan haknya gitu ya. Yang 1 miliar dibagi 500 juta, yang 1 triliun dibagi 500 miliar gitu ya. Itu kalau misalnya hakim memenangkan hanya 10% saja, dia sudah dapat berapa? 50 miliar. Iya. Itu 10% dimenangkan. Kalau dimenangkan 1%, dia dapatnya 500 miliar. Itu dalam Islam tidak ada. Kemudian kecuali nanti mereka memang ada berjanji. Berjanji dia kembali kepada ilmu dan keredoan. Berarti kalau memang suaminya orang kaya, kemudian dia mengatakan kita pokoknya menikah nanti harta kita berdua. Itu suami yang mengatakan itu harus paham konsekuensinya. Konsekuensi seperti itu. Yang gombal di awal aja. Konsekuensinya adalah setengah hartanya milik istrinya. Oke. Nanti mau rumah, mau apa kendaraan, gitu. Makanya dalam Islam itu yang dianjurkan adalah orang memberikan mahar. Baik. Ini kan sudah perjanjian-perjanjian di tambahan gitu kan. Walaupun kalau dia lakukan itu boleh-boleh saja. Kan Nabi katakan al-mu'minuna ala syurutihim ya. Orang beriman itu sesuai dengan syarat yang mereka syaratkan. Selagi tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kalau dia sudah berjanji seperti itu berarti harta adalah mereka berdua. Tapi kalau tidak ada, maka hukum asal adalah harta memang masing-masing. Makanya kalau suami yang kaya berarti memang suami yang kaya. Kalau istrinya yang kaya berarti seorang laki-laki menikahi wanita yang kaya. Ya tergantung kondisinya. Mungkin nanti dia dikasih oleh istrinya, mungkin dia dihibahkan oleh istrinya atau bagaimana. Atau memang sebaliknya, suami ketika dia berusaha, dia membeli aset, ya kalau dia mau berbuat baik sama istrinya, bikinkan rumah. Seperti itu. Ya, Masya Allah. Jadi memang sudah diatur secara detail dalam Islam. Jangan sampai terjadi namanya konflik tadi. Apalagi perkara harta sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi. Baik, pemirsa dimanapun berada, ini alhamdulillah juga ada pertanyaan dari media sosial kita Ustaz, yang dari TikTok ini Ustaz. Baik, dari TikTok, dari akun inisialnya saja Ustaz, Y, gitu. Karena tidak dibuatkan nama akunnya di sini. Baik, ini terkait dengan kedudukan warisan harta pusako tinggi gitu Ustaz. Nah ini, bagaimana pandangan Ustaz terkait dengan kedudukan warisan harta pusako tinggi ini Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Ini mungkin banyak pemirsa kita yang bukan orang Minang juga di sini Ustaz. Ini pertanyaan yang paling berat ini. Berat Ustaz. Jadi terkait harta pusako tinggi, yang pertama jarang mungkin atau boleh dikatakan tidak pernah memberikan fatwa, memberikan hasil konsultasi terkait pusaka tinggi, kecuali memang dilihat dulu detailnya seperti apa. Baik. Artinya dikembalikan kepada akarnya begitu kan. Karena memang masing-masing daerah atau masing-masing keluarga kondisi pusaka tinggi itu sudah mengalami perubahan-perubahan yang banyak.
Itu satu. Yang kedua, memang sistem pusaka tinggi ini di antara sistem yang dalam kacamata Islamnya itu belum ada yang cocok. Karena kalau sebagian misalnya dikatakan adalah wakaf keluarga, belum begitu pas. Ini sejauh yang saya lihat ya. Walaupun dari informasinya memang ada hasil ijtima MUI, tapi sudah jauh sekali menurut Ketua MUI Sumatera Barat di Bukit Tinggi dahulu tentang menjadikan pusaka tinggi sebagai wakaf ahliyah namanya atau wakaf keluarga. Tapi kalau kita lihat secara mendetail, dia dua hal yang sisi yang berbeda, itu tidak sama. Makanya dalam banyak pertanyaan dalam pusaka tinggi, saya banyak mungkin menggantung lah dari menjawabnya, tidak bisa kita selesaikan langsung. Itu yang kedua. Yang ketiga juga yang tidak boleh. Jadi harta pusaka rendah oleh sebagian itu dicoba disamakan pembagian pusaka tinggi. Ini sudah menyalahi secara agama dan mungkin juga secara adat. Gitu. Kemudian juga yang kedua, banyak pusaka tinggi dia bercampur dengan pusaka rendah. Ini juga kemudian menimbulkan masalah. Makanya saya punya pesan kepada yang muda-muda yang baru menikah misalnya, yaitu sering saya sampaikan dalam banyak kajian, kalau ditawarkan membuat rumah di atas pusaka tinggi, maka bersabarlah untuk sementara waktu. Karena kedepannya potensi bermasalahnya itu besar. Saya beberapa sebulan yang lalu mungkin tidak salah melalui pesan WhatsApp oleh seseorang di sebuah kota, dia katakan, Ustaz, saya baru selesai membangun rumah di sebuah tanah pusaka tinggi milik istri saya. Dan selesai rumah tu saya tinggal di sana. Kemudian adik iparnya menikah, oleh ibu mertuanya suruh tinggal di situ, di rumah yang dia bangun tadi. Kemudian mereka tidak nyaman, ya sulitlah dua keluarga tinggal satu rumah ini. Kemudian akhirnya terjadilah mulai masalah, tapi ibu mertuanya memaksa dan seterusnya. Kemudian akhirnya dia tulis pesan ke saya, panjang pesannya, karena saya susah mengetik, saya sampaikan pakai pesan suara. Pak, ini ujian, saya katakan begitu. Sampaikan kalau masih memungkinkan, udah sampaikan ke mertua, sampaikan baik-baik, ini tidak ada potensi masalahnya nanti dua keluarga satu rumah. Jelaskan baik-baik, coba pahamkan melalui istri, sudah sampaikan. Kalau dia memang tidak mau, maka tidak ada pilihan, maka keluar dari rumah situ. Itu mungkin yang saya sampaikan. Ini takdirnya seperti itu. Karena kalau dipaksakan, ya dia tidak punya power. Karena tanahnya adalah pusaka tinggi, rumahnya adalah pusaka rendah. Seperti itu. Makanya yang akan membuat rumah di atas pusaka tinggi ini perlu bersabar sejenak. Kecuali kalau nanti sudah jelas hibah untuk istrinya dengan syarat-syarat terpenuhi, alhamdulillah. Tapi kalau belum, ya kita khawatirkan. Setiap harta pusaka tinggi yang kemudian bercampur dengan pusaka rendah, tetap dia menjadi sumber masalah. Gitu. Dia bagi tidak bisa. Benar-benar. Nanti kalau anak-anaknya mau bagi kan tidak bisa. Kata keluarga yang punya pusaka tinggi, ya tidak apa-apa rumahnya bagi, buatlah rumahnya tinggal tanah kami. Gitu. Gitu. Mungkin sulit, kalau seperti rumah gadang zaman dulu bisa diangkat ya, Ustaz? Iya, mungkin. Seperti itu. Jadi, tapi terkait pusaka tinggi ini memang butuh mungkin bahasanya pengkajian lebih mendalam. Ini mungkin mudah-mudahan menjadi salah satu motivasi juga bagi kita dengan kawan-kawan, akan jadi bahasan-bahasan yang menarik tentang terkait bagaimana kita menyikapi kondisi-kondisi pusaka tinggi. Baik. Ada yang sudah orang menjualnya, ada yang macam-macam lah kondisi gitu, yang berbeda-beda setiap daerah saya lihat. Begitu kira-kira. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum, Ustaz, jazakumullah khairan. Dialog pada malam hari ini sangat luar biasa. Tentunya kalau kita bahas terkait dengan harta warisan ini mungkin sejam, 2 jam, 3 jam nggak cukup. Malah tak bisa kita nanti berkunjung ke Payakumbuh juga, bertemu dengan Ustaz, kita lanjutkan nih pemirsa. Ataupun di kesempatan lain. Dan tentunya kita masyarakat di Minangkabau, kaum muslimin juga menunggu hadirnya nanti lembaga atau yayasan yang seperti yang Ustaz sebutkan tadi, yang mudah-mudahan menjadi wadah bagi kita bersama untuk bisa memanfaatkannya sebagai tempat konsultasi gitu ya Ustaz ya. Dan tentunya ini tentu sebagai bentuk syiar Islam tentunya Ustaz.
Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz Abu Abdillah Al-Syafizullah Ta'ala sudah berkesempatan pada malam hari ini di program Buya Menjawab, diskusi dan juga bincang bersama kita. Dan mudah-mudahan tentunya pemirsa dimanapun berada, kita doakan semoga guru-guru kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya sampai berjumpa di dalam program-program selanjutnya. Pada malam hari ini kami segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Jazakumullah khairan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Mari ambil bagian dalam dakwah yang mulia ini dengan cara menjadi donatur tetap Surau TV. Anda juga bisa berdonasi menggunakan cara scan QR kode QRIS berikut ini. Jazakumullahu khairan.